Bapa di surga, segala puji syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengeringkan roh-Mu dari surga, agar setiap kami yang mendengar firman hari ini ada bekal menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita tetap berdiri dalam kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Mohon kita berkonsentrasi. Matius 5 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita akan bersama-sama. Yesus dan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat, kamu telah mendengar yang dikatakan pada rakyat, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jemaat, Sebab itu, jika kau memperkatakan sesuatu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara-saudara, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jemaat, segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada api, dan api itu menyerahkan engkau kepada batu, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jemaat, Kamu telah mendengar firman Tuhan. tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jemaat, Maka jika matamu yang Tuhan memaksakan engkau, cucilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika sampai melakukan binasa daripada tubuhmu yang dilemparkan ke dalam neraka. kita bersama. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada masuk neraka. Kita buka lagu Sion kita 150. Segera datang hujan berkat. Itu dan kasihnya
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Allah yang maha tinggi. Pada hari Sabat yang suci ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, di mana kami dapat bersama-sama berbakti hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya untuk Ibu Supatmi ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, bahkan pemulihan pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, sertai juga pada orang tua kami yang juga mengalami sakit, bahkan dalam pemulihan ya Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menumpangkan tangan yang penuh kuasa bagi mereka, sehingga biarlah kesembuhan yang datangnya dari Tuhan boleh menjadi bagian mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak sempat hadir, mungkin ada halangan ataupun yang sakit atau hal-hal yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyertai mereka, sertai mereka hingga nanti Tuhan pada hari Sabat yang akan datang, bahkan hari Sabat-Sabat yang lain Tuhan. Biarlah mereka juga dapat hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami akan mendengar sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Siringu-ringu. Biarlah Tuhan akan kuasai Bapak ini dengan Roh Kudus-Mu yang dari surga, sehingga apa yang disampaikan ya Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menyertai perbaktian kami ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada sahabat yang indah ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan Teresia Siringoringo. Selamat salat bagi kita semua. Pada sahabat hari yang indah ini, saya berdiri di sini untuk membawakan lagu pujian yang menggambarkan bahwa refleksi hidup dari seseorang, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan kita tidak akan sendiri di dunia ini. Tuhan selalu menyertai kita dalam langkah kita dan selalu menemani dalam segala fase hidup kita. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya suara saya kurang fit pada hari Sabat ini. Tapi saya akan mencoba melayani Tuhan dengan baik.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk wajah hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai emas yang murni yang tiada berhenti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
pernah berhenti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada berhenti. Baik, terima kasih kepada Tresia yang sudah menyampaikan lagu pujian. Ayat inti kita pada hari Sabat ini, kita buka Alkitab kita pada Ulangan 6 ayat 20 sampai 21. Sekali lagi, Ulangan 6 ayat 20 hingga 21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Ku Kan Pergi. Dengar suara Yesus panggil, jawabku kan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawabku kan pergi. Pergi tinggalkan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur, dan terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau telah menyertai kami dari 1 minggu yang lalu, hingga pada Sabat ini Tuhan, atas seizin Tuhan, Engkau telah pertemukan kami dengan saudara-saudara kami di jemaat ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir. Sementara kami akan mempelajari firman-Mu, rahmat Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat Sabat. Saya berterima kasih sekali diundang oleh Pak Pendeta Stanggang. Jadi kalau saya lihat nama beliau 14. Harusnya saya tidak tahu apa beliau sudah pernah menceritakan kenapa sampai orang tua memilih nama 14. Atau ada arti nggak tahu. Yang kedua, saya salut sama beliau ini. Kampung kami itu terpencil di pinggir pantai Danau Toba.
Tapi bisa berbahasa Inggris orang tua dulu, luar biasa juga nih ya. Jadi puji Tuhan lah. Jadi tanpa beliau mengundang saya, tentu saja Bapak Ibu tidak akan mengenal saya. Dan jujur, dari antara Bapak Ibu yang hadir sekarang, yang pernah saya ketemu hanya beliau yang baju hitam, Pak Kusuma kalau nggak salah. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu pernah datang ke Tidar, memang posisi saya waktu sedang di Palu, di Sulawesi Tengah. Dan kami juga mohon maaf kenapa terlambat tadi. Memang 1-2 hari yang lalu ada sesuatu yang agak sedikit ganjil di gubuk kami di Palu, sehingga harus ada tahap penyelesaian dulu. Yang ketiga, sebetulnya saya sering dulu ini pada saat proyek kami ada di Rumah Sakit Jiwa Sumber Porong dan Rumah Sakit Anwar Medika. Itu khusus Syaful Anwar ya. Syaful Anwar, karena Anwar Medika ada di Krian. Jadi waktu itu kami melaksanakan proyek pembangunan pengolahan limbah bantuan pemerintah Korea. Jadi saya sering lewat dari sini dulu, tapi itulah pengaruh teknologi. Setelah jalan tol, mohon maaf lupa, akhirnya kami tadi, walaupun beliau sudah kasih Google, keluar kami di mana? Purwodadi. Saya sudah sambil ngomel sama istri, astaga, ini udah terlambat, jauh lagi. Baru telusur-telusur, wah ya, sering dulu lewat. Nah, apapun namanya, kita tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan sehingga kita bisa bertemu. Terima kasih memberikan kami kesempatan bisa membawakan firman di hadapan saudara. Sebetulnya secara kemampuan, saya sadar saya tidak punya kemampuan, tapi entah kenapa kok beliau ini milih saya. Sudah lama memang diminta, kira-kira 2 bulan lewat ya. Ya sudah, bolehlah gitu kan, kebetulan tidak di Palu. Yang kedua, walaupun basa-basi, ya, saya harus ucapkan terima kasih juga sama istri dan anak saya. Sebetulnya di rumah bisa saya sampaikan, tapi agar sopan santun orang Indonesia harus diusahakan. Terima kasih buat istri saya dan anak saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan lama-lama membawa firman. Kalau saya lihat jamnya sudah jam 12 ya. Maafkan saya, bukan salah saya. Karena saya baru mulai jam 12, ya waktu saya juga nanti saya usahakan secepat mungkin. Yang berikutnya juga, kemarin itu saya ditanyain oleh Pak Pendeta, Amang Boru katanya. Amang Boru itu bahasa Medan, beliau setingkat lebih tinggi derajatnya. Apakah pakai LCD? Saya bilang nggak usah. Memang jujur, saya agak kaku kalau pakai LCD. Tapi walau begitu akan saya usahakan dengan baik. Judul khotbah kita hari ini adalah legacy. Ini kalau diterjemahkan adalah warisan. Tetapi tidak warisan dalam bentuk materi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang keadaan teknologi membuat kita beralih haluan. Yang tadinya kita berkeyakinan positif, tapi oleh karena sesuatu kemajuan teknologi, kita bisa terombang-ambing oleh karena pengaruh. Nah, maka kalau kita baca tadi di ayat inti itu, saya akan bacakan ulang di dalam Ulangan pasal 6 ayat 20. Saya ulang bacakan Ulangan pasal 6 ayat 20. Ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu? Sampai di situ dulu. Apabila, kalau kita lihat pengertian apabila adalah suatu kalimat konjungsi penghubung. Artinya, ada sesuatu peristiwa masa lampau yang harus menjadi pemikiran di masa yang akan datang. Contoh, anak saya berterima kasih sama Tuhan, saya punya anak satu-satunya. Tentu saja perhatian saya kepada anak saya ini lebih extraordinary dibanding kalau saya tadinya punya anak 10. Atau kalau saya bandingkan dengan orang tua saya yang memang dilahirkan ibu saya itu 12 orang. Pak dokter bisa dibayangin itu. 12. Ya. Yang hidup kami 9.
Jadi yang lahir setelah usia berapa hari dan usia berapa bulan meninggal kurang lebih 3 orang. Istri saya, mertua saya perempuan, 10 orang hidup semua. Jadi kalau di total keluarga saya dengan keluarga istri itu 19 orang. 1 tahun nggak selesai kalau diputarin 1 bulan. Bisa dibayangin. Nah, perhatian orang tua saya kepada saya sebagai anak nomor 4, menurut saya, tanpa bermaksud menyalahkan ibu saya almarhumah, jauh berbeda dengan perbandingan perhatian saya dengan anak saya. Karena anak tunggal. Nah, Musa menasihatkan kepada bangsa Israel. Sebetulnya materi inti ini sudah dibahas oleh Pak Dokter tadi beberapa, yaitu hukum yang ke-10. Istri saya juga tadi dicerita anak-anak sudah dibahas. Tetapi yang ingin kita ulang lagi adalah warisan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Israel kepada anak cucunya sehingga itu menjadi pelajaran berharga bagi kita sekarang. Dikatakan di sana, apabila anakmu bertanya di kemudian hari, apakah peringatan, apakah ketetapan dan peraturan? Ada 3 kata yang penting di sini: peringatan, peraturan, dan ketetapan. Saya masih ingat waktu saya sekolah dulu SMP, ada ketetapan MPR. Saya tidak tahu si usia saya ada enggak ini. Saya lahir 62, karena Pak Pendeta tadi lahir tanggal berapa, siapa tahu dikasih kado tuh. Dari Sukorejo ya. Lahir 62, berarti sekarang kurang lebih 62. Lahir 62 Agustus. Leo, wah mantap ini. Di pelajaran SMP saya dulu ada ketetapan MPR, TAP MPR nomor sekian. TAP MPR itulah yang masuk ke GBHN, garis besar haluan negara. Dari situlah nanti masuk ke Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Saya tidak ingin masuk dunia politik. Ini sekarang yang dituntut oleh pemerintah agar IKN nanti berkelanjutan. Kita lupakan itu. Nah, peringatan, kalau kita masuk kepada hukum yang ke-10 adalah hukum hari Sabat. Ya. Ingat dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter luar biasa. Ya. Saya jujur seusia beliau ini, ya namanya dokter memang ya dokter Pak ya. Puji Tuhan. Jadi namanya dokter ya memang kutu buku. Ya, beda dengan kami orang teknik. Ya. Sekali lagi beliau tadi bilang Pak Ringo ini ada di Palu. Memang kami ke Palu adalah dalam rangka pekerjaan. Dan profesi saya sehari-hari adalah usaha kecil-kecilan di jasa pemborong atau konstruksi. Semoga tidak pembohong. Ya, karena ada orang berkata kontraktor pikiran kotor. Dan memang kita sebagai orang Advent ini jujur saja ini apa tantangan tersendiri. Ya. Karena apapun alasannya saya tidak pernah jujur. Semoga pembohongan saya tidak besar. Contoh, ya setuju Pak Dokter ya. Loh, kalau saya misalnya Pak Dokter nanti misalnya mau bangun rumah sakit, Pak Ringo bikin penawaran. Tidak mungkin saya sebut harga semen itu 60.000. Ya rugi saya. Harus saya naikkan berapa? 100.000 kalau bisa. Tetapi pembohongannya ini yang masuk. Iya, jadi kita ini semua kan sopan santun sebetulnya. Sopan santun. Kalau saya katakan Pak Dokter, ini semen sekarang 60.000. Itu urusan Pak Ringo. Yang saya mau sekian, kan begitu. Nah, lalu yang inilah yang kita pelajari kembali kepada firman ini. Ketika diberitahu seperti tadi, sebetulnya kalau kita mempelajari kitab Ulangan ini adalah ketika Musa sudah mau masuki usia meninggal. Dan narasi ini atau perikop ini adalah pidato Musa yang kedua. Kalau kita baca nanti di dalam Ulangan pasal 4, ketika Musa menuntut, katakanlah menuntut, terlalu kasar ya. Ketika Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, izinkanlah saya masuk ke mana? Ke tanah Kanaan.
Lalu Allah berkata, atau Tuhan besar dalam perjanjian lama, cukuplah bagimu Musa, naiklah ke gunung apa? Pandanglah di sekitarmu, itulah jatahnya Musa. Sebelum itu dia berpikir, sudahlah, tongkat kepemimpinan harus beralih daripada Musa masuk kepada Joshua. Joshua sudah dipilih mau memasuki tanah Kanaan, lalu dipanggillah seluruh bangsa Israel. Lagi-lagi, ini adalah bentuk pelanggaran ketidaksetiaan bangsa Israel pada saat itu kepada Tuhan. Jangan saudara tanya pada saat itu, apakah ada hari Sabat, hari Minggu, atau hari Jumat? Belum ada. Yang ada pada saat itu adalah hari Sabat dan penyembahan berhala. Ya. Jadi tidak ada kompetisi sama seperti sekarang. Ada denominasi A, denominasi B, denominasi C. Ada yang beribadah pada hari Jumat, ada yang beribadah dan seterusnya. Yang ada adalah pada hari Sabat dan menyembah berhala. Lalu kita lanjut. Di ayat berikutnya dikatakan, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Ini sebetulnya agak kontradiktif. Anak yang mau bertanya, tapi dia jelasin, beritahu kepada anakmu, ya, kita dahulu adalah budak di Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Bapak Ibu, saya kira sudah sering dengar firman ini. Bahkan kita tahu selama bangsa Israel di perjalanan menuju tanah Kanaan, bisa dibayangkan enggak kira-kira pakai rinso apa mereka kalau nyuci baju? Pakai rinso apa? Atau kalau ada flu, obat apa yang dipakai? Pak dokter lebih tahu. Tidak ada. Yang paling memprihatinkan kalau Alkitab mencatat 40 tahun kamu dalam perjalanan, sepatumu pun tidak pernah ganti, kasutmu pun ganti. Ada nggak yang pernah pakai sepatu di sini sampai 40 tahun? Tidak ada. Tapi Alkitab mencatat, engkau orang Israel, sepatumu 40 tahun tidak rusak-rusak. Astaga. Ini luar biasa. Sebetulnya kita hanya dituntut setia saja. Bagaimana setia di hadapan Tuhan? Tidak usah neko-neko lah. Sudah, ikut saja setia. Nah, dalam pernyataan berikut dikatakan, sesuai dengan tadi, ada peringatan. Hanya 1 dari 10 hukum, ingat dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Itu jelas diuraikan. Oleh karena, dan seterusnya kalau kita hubungkan nanti, kenapa bangsa Israel harus keluar dari Mesir? Selama di Mesir perbudakan oleh Firaun atau Ramses II, mereka sudah tidak mengenal hari Sabat peribadatan karena mereka budak harus kerja 24 jam. Jadi kalau saya kembali lagi, kalau beliau 14, yang di sana 24. Harus kerja 24 jam. Maka Allah harus mengutus Musa memimpin bangsa itu keluar. Masuk di berikutnya. Ketetapan. Apa ketetapan? Kalau sudah ketetapan, jangan, ya jangan. Lalu diberikan lagi di situ adalah mengenai peraturan-peraturan. Nah, peringatan, ketetapan, peraturan harus dilakukan secara bersama-sama. Itu namanya perintah. Anak saya Teresa, saya bilang, nak, kamu harus belajar. Karena kalau tidak belajar, tidak lulus SMA. Kalau tidak lulus SMA, tidak bisa masuk perguruan tinggi. Kalau tidak bisa perguruan tinggi, ya sudah. Apa kata dunia? Iya kan? Artinya, dia lebih mundur 1 tahap daripada saya. Logika kemanusiaan. Nah, setelah itu, baru kita nanti memperdalam mengenai pelajaran ini. Di zaman modern sekarang, saya tidak tahu apakah di ruangan ini ada lulusan sarjana hukum. Ya. Dan memang peristiwa sekarang yang kita lihat adalah hukum yang dipermainkan. Saya tidak tahu apa, kayaknya senyum-senyum ini Pak Kusuma ini. Ya. Tentu kalau hukum, beliau-beliau ini lebih banyak penalarannya. Bahkan nalar pun dipelajari dalam mereka. Karena nanti akan dibahas di situ ada mulai Aristoteles, Plato dan sebagainya lah. Ya.
Lalu nanti ada dihubungkan lagi mengenai antara hukum dengan filsafat. Maka tidak heran kalau seorang menjadi hakim itu harus belajar juga filsafat. Paling tidak tahulah, kurang lebih begitu ya. Lalu dikatakan di situ supaya kamu menjadi benar. Ulangan 20-25 dikatakan peringatan ketetapan supaya kamu menjadi benar dan supaya senantiasa baik keadaan kita. Artinya apa? Ya. Dari dahulu, dari sejak bangsa itu keluar, Allah sudah mewanti-wanti. Orang Israel, kalau kamu tidak berjalan sesuai dengan aturan, kamu mengakibatkan akan menerima dampak daripada hukum tersebut. Terbukti apa, saudara? Yang berangkat dari Mesir, ya, yang berangkat dari Mesir dan yang lahir di Mesir hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan. Siapa itu? Joshua dan Kaleb. Boleh dibilang sekarang kalau kita sekarang ini mungkin Joshua dan Kaleb ini umur 18-an lah. Selebihnya termasuk saya, kalau di dalam perjalanan itu akhirnya apa? Alkitab mencatat sebetulnya itu adalah dilakukan Tuhan pemusnahan secara alamiah, sangat kejam. Maka tidak heran iblis menuduh Tuhan itu kejam. Pemusnahan tidak atau secara alamiah yang harusnya 40 hari perjalanan menjadi 40 tahun. Yang lucunya hanya di sekitar satu daerah, saya lupa namanya, hanya di sekitar satu daerah itu 38 tahun mereka muter-muter di situ. Dengan satu persatu meninggal, A, B, C meninggal dan seterusnya. Lalu ada juga yang lahir D, E, F dan seterusnya secara genetika nanti yang berangkat dari Mesir habis di jalan, yang lahir di perjalanan itulah yang tiba ke. Oleh karena apa, saudara? Ketidaktaatan orang Israel. Lalu legasi apa yang mereka berikan kepada anak? Warisan apa yang dibawakan oleh bangsa itu kepada leluhurnya? Sampai harus Musa mengingatkan, apabila nanti anak-anakmu bertanya dan selanjutnya. Lalu bagaimana perkembangan berikutnya? Dikatakan di sana bahwa peraturan yang Musa buat ini adalah salah satu bentuk bahwa Musa tidak lagi memimpin bangsa itu, tetapi ada regenerasi baru. Musa juga merasa bertanggung jawab. Jadi sebegini, saudara ya. Saya tidak tahu, mungkin saya kira sama. Sebagai orang tua, ya terlebih ini mudah-mudahan anak saya ini tidak marah ini karena selalu saya contohkan anak saya. Semoga tidak marah ya. Sebagai orang tua, apalagi saudara, memiliki anak perempuan, kita orang tua jauh harus lebih apa? Hati-hati, was-was. Jadi kehati-hatian, kewas-wasan itu adalah kami tinggal di Krian, anak saya ini sekolah di Anjasmoro, pagi diantar mamanya atau saya yang ngantar, pulang dulu ke Krian, lalu nanti jemput lagi sekitar jam 1, nanti pulang anaknya jam 2, bawa lagi ke Krian. 4 kali perjalanan Surabaya, Anjasmoro, pulang pergi, bisa dihitung itu 20 kilo kali 4, 100 kilo satu hari. Kalau dirupiahkan berapa itu solarnya? Kita tidak bicara rupiah. Apa yang kita takutin? Apalagi kalau anak saya bilang, Pak, mau ke Tunjungan Plaza. Aduh, Tunjungan Plaza lagi. Iya, itu kan udah lulus nih kelas 3. Pak, mau foto sama teman-teman. Aduh, foto lagi. Besok mau ini. Orang tua yang memiliki anak perempuan jauh lebih was-was. Jauh. Saya kira sama kita sebagai orang tua. Walaupun mungkin rambut saya agak sedikit lebih putih, termasuk beliau dokter, semua kita sama. Ada rasa kekhawatiran agar anak kita jauh lebih apa? Nyaman. Sayangnya, ini dia. Sayangnya anak kita itu tidak bisa memahami itu. Pokoknya dipikir, generasi gen. Udahlah, bapak kan dulu zaman dulu, kita zaman sekarang. Sudahlah, apa boleh. Tapi Musa juga bertanggung jawab. Dia harus memanggil lagi kembali bangsa itu, menasihati.
menasihati. Lalu bila mana kita masuk nanti kepada peraturan berikutnya lagi, karena kita tahu dalam ilmu hukum sekarang, hak asasi manusia yang paling umum adalah, atau hak dasar, pertama happiness, yang kedua property, hak yang ketiga apa? Freedom. Ya. Jadi kalau kita masuk secara logika dulunya, kenapa Musa atau kenapa Allah harus memberikan 10 hukum? Kita bicara logika dulu. Contoh, jangan berzina. Ya. Tadi kita udah baca di ayat bersahut-sahutan. Kita punya logika dulu. Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang suka berkemah di sini, paling lama pernah mengalami berkemah berapa lama? Sehari. 7 hari pernah? 3 hari sudahlah. Saya juga dulu, saya sambil kuliah dulu Pak Dokter, karena orang tua hidup pas-pasan. Sambil kuliah saya ngajar Pak. Jadi karena saya guru masih muda, akhirnya saya dipilih menjadi kagudep, kepala gugus depan. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali harus berkemah. Paling lama kami itu disebut perjusami, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pun di pegunungan Jawa Barat kan dingin-dingin gitu. Udah banyak yang pingsan itu. Coba bayangin. 40 tahun berkemah. Sorry, sedikit agak nyeleneh khotbah ini. 40 tahun berkemah, kira-kira toiletnya seperti apa? Lalu mohon maaf ibu-ibu, kalau pas datang waktunya seperti apa? Maka Allah harus berfirman, jangan berzina. Tapi di situ masih putus seperti apa kategori berzina. 40 tahun loh. Ya. Kita aja kalau berkemah di Blessing Hills gitu, WC pria dipisah dengan WC wanita, dibuat berjauhan. Belum lagi nanti posisi pintunya dibuat sedikit agak sulit. Itu secara feng shui itu masuk, tetapi secara ilmu arsitek itu harus begitu. Sebetulnya saving agar tidak boleh orang mengintip. Itu bayangin tuh. Jangan lupa di perjalanan dengan tekanan psikologi bangsa Isu, sangat tidak mungkin, sangat mungkin bahwa pikirannya akan apa? Ngeres bahasa Jawanya. Iya pastilah, 40 tahun. Kita lihat misalnya, mohon maaf ini saya laki-laki normal loh Bu, maaf ya Bu. Kita lihat misalnya seorang wanita pakaiannya sembarangan. Kalau kita kata pakai astagfirullahaladzim, kata Pak Kiai. Tapi ada juga Pak Ustadz bilang, rugi kalau nggak dilihat barang cantik. Ini saya tidak bermaksud menelekan, tidak bermaksud merendahkan kaum wanita. Maka tidak heran pernah suatu ratu Inggris, ya, saya lupa tahunnya, dia membuat peraturan apabila mandi seorang wanita harus pakai baju. Ditanya, mandi di kamar mandi pun harus pakai baju. Mandi di dalam bed pun wanita harus pakai baju. Peraturan itu. Kenapa? Karena dianggap wanita adalah satu objek yang luar biasa di hadapan mata di hadapan mata laki-laki. Maka ada istilah laki-laki itu seperti buaya darat. Walau sekarang penelitian terbaru sebuah lembaga di Inggris bahwa buaya itulah paling setia dengan pasangan. Kan apa dokter? Iya, tetapi sudah ada julukan laki-laki dasar mata buaya darat. Padahal menurut penelitian sekarang, buayalah pasangan yang paling setia. Apabila pasangan perempuannya meninggal, rela, atau sebaliknya pasangan prianya meninggal, jantannya, rela buaya wanita ini tidak akan pergi kemana-mana, dia menghabisi hidupnya sampai meninggal. Tetapi ada julukan dasar laki-laki buaya darat. Lalu kalau kita masuk di ayat bersahut-sahutan, baca Pak Pendeta, jangan berzina, coba. Matius 5 Ya boleh lah yang tadi. ayat 27 sampai 29. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Terima kasih. Jadi, seperti tadi saya katakan, peristiwa selama perkemahan
dengan segala kondisi yang ada. Ketika Allah membuat perintah jangan berzina, tetapi penjelasannya, atau kalau di kitab undang-undang kita sekarang disebut butir A, butir B, butir C, dan belum ada. Pokoknya jangan berzina. Berzina itu apa? Cukup pada era itu, memandang dan menginginkan itu belum masuk kategori berzina, saudara. Buktinya apa? Lihat waktu seorang wanita yang tertangkap basah, yang dibawa oleh orang Farisi itu kepada Yesus. Apa kata Yesus? Kamu jangan berbuat, pergilah. Ya, pergilah. Bukan berarti Yesus membuat secara simpel saja peraturan terhadap orang yang berzina, tidak. Tetapi memang pada saat itu bahkan memiliki istri banyak pun diperkenankan. Alkitab mencatat itu. Suatu saat nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Tetapi kita masuk dalam peraturan ini. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5, itu narasinya adalah Yesus dan hukum Taurat. Pada saat itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sedang mempertanyakan pengejawantahan daripada peraturan, peringatan, dan ketetapan. Sampai kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, ayat berikutnya, kenapa pada zaman Musa diperkenankan menceraikan istrinya? Tetapi di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Apa ini? Ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah memiliki kehidupan keagamaan yang disebut dengan ortodoksi, ortopraksi, dan ortolatria. Ortodoksi itu adalah ajarannya benar, tetapi tindak tanduknya tidak benar. Maka ada juga ayat yang ditulis oleh Yesus, jangan kamu ikuti apa yang dilakukan oleh orang Farisi, tetapi ikuti apa? Ajarannya. Ortodoksinya benar, ortolatrianya tidak benar, ortopraksinya tidak benar. Nah, salah satu contoh dibuat di situ. Kamu mendengar jangan berzina. Itu maksudnya hukum Taurat yang ke-10. Tetapi Yesus berkata, aku katakan kepadamu, jangankan untuk membunuh misalnya, berkata kafir pun apa? Akan dibawa kemana? Berkata jahil pun akan dibawa kemana? Jadi Yesus ingin memberikan pemahaman lebih lanjut sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang, Bapak Ibu, Bapak pernah dengar seorang anggota DPR yang ketahuan nonton video di gedung MPR? Ini fakta loh. Padahal dia mungkin melihat, gini aja lah saudaranya. Kenapa pendeta kita, dan jujur saya sendiri, kenapa saya nggak mau bikin-bikin? Karena kalau kita membuat YouTube ini, tiba-tiba muncul, yaitu tadi barang-barang aneh ini. Pikiran kita buyar. Ya. Nah, si beliau ini juga mungkin beliau sering lihat media sosial bla bla bla. Tiba-tiba masuk apa? Gambar yang aneh-aneh. Tidak disangka dari belakang ada kamera. Kamera dari pihak wartawan dari gedung MPR DPR, karena mereka punya suatu tempat di atas. Namanya manusia sudah Pak Ringo lagi melihat yang aneh-aneh. Itu diperdebatkan lagi, masuk ke masalah etik. Akhirnya kalau saya tidak salah ingat, mengundurkan diri. Saudara bisa bayangkan. Jadi Yesus sebetulnya sudah mengantisipasi jauh-jauh hari, kira-kira tahun 50 Masehi. Yang dibicarakan beliau tadi itu kurang lebih sekitar tahun 531 sebelum Masehi, itu Babylon. Kalau Yunani 334 sebelum Masehi, ya. Itu yang beliau bilang tadi itu adalah dua tanduk, itu adalah Ptolemais dan Seleucus. Nanti lebih lanjut lagi adalah Antiochus Epiphanes keempat. Itulah orang yang paling menyiksa orang Kristen, yang sampai pada saat itu, mohon maaf kalau diceritain, orang Kristen itu ditusuk mulai dari liang duburnya keluar di kerongkongannya. Kekejaman yang dilakukan oleh Epiphanes keempat itu lain fakta.
Tetapi ini Yesus sudah mengatakan, jangankan untuk membunuh, berkata kafir pun kepada saudara, Anda akan dibawa kepada mahkamah agama. Berkata jahil pun saudara akan dibawa ke api yang menyala. Lalu di hukum Taurat dikatakan, jangan kamu apa? Berzina seperti tadi. Yesus mengatakan, jangankan berzina. Apabila kamu menginginkan seorang wanita, berarti di sini siapa? Laki-laki, saudara. Enggak mungkin wanita menginginkan wanita. Iya kan? Tapi ayat Alkitab mengatakan, apabila kamu menginginkan seorang wanita, kamu sudah berzina. Luar biasa sebetulnya. Kita aja kadang-kadang mengaitkan satu sama lain akan firman ini. Ada kendala lah. Karena begitu satu ayat ini maksudnya apa? Langsung malas kita mencarinya. Lalu bahkan Yesus berkata, bila mana kamu mau masuk persembahan, kalau zaman dulu persembahyangan tadi seperti yang dibahas sekolah sahabat, membawa korban persembahan, tapi kamu ingat ada kesalahan tetanggamu atau saudara, tinggalkan dulu apa? Persembahanmu. Pergilah kamu bertemuan dengan saudara. Saya sama Pak Sitanggang ini ada istilah mardomu di tano rara. Kalau di bahasa Indonesia kan ini sekali lagi mohon maaf ini bahasa Tapanuli, mardomu di tano rara. Bertemu di tanah yang merah. Artinya apa? Ketika sudah digali liang kubur, lalu dimasukkan ini peti mati, ditutup, muncullah tanah yang merah. Bagaimana mau bertemu sudah meninggal yang satu? Ini filosofi atau satu anekdot, mungkin tidak anekdot, suatu ungkapan di orang Batak, dianjurkan agar ada rekonsiliasi, agar ada perdamaian sebelum pintu kasihan secara pribadi tertutup. Dikatakan di situ, bila mana kamu ada kesalahan, pergi tinggalkan dulu persembahanmu, minta ampun dan minta saling memaafkan. Saya kira kita juga sepakat bahwa di dalam setiap perjamuan kudus kita harus berbasuh kaki, bersalam-salaman sebelum kita memakan roti perjamuan dan minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya ceritakan, tetapi seperti tadi, hukum mencatat bahwa hak dasar manusia ada happiness, ada properti, ada freedom atau kebebasan. Tetapi saudara jangan sampai mengartikan kebebasan itu menjadi hak sepenuhnya kepada saudara tanpa memperhatikan orang di sekitar. Untuk mengakhiri khotbah saya, bagaimana bentuk legacy atau yang warisan yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Ada seorang yang bernama Edi. Edi ini mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah dengar. Dia seorang pengacara terkenal di Amerika, tetapi dia cenderung menangani kasus gembong narkoba. Edi ini sekali lagi pengacara terkenal, dia membela kasus daripada penjual atau pengedar narkoba kelas kakap. Sampai pemerintah kewalahan bagaimana menangkap, mengatasi para pengedar narkoba ini, atau di sana disebut kokain dan sebagainya. Lalu harta dia sudah banyak, ya kita tahulah duit haram seperti itu gampang-gampang aja masuk, tidak usah di Amerika, di Indonesia pun banyak. Bahkan berita TV yang baru Bapak Ibu dengar kemarin itu di Sentul, produksi sendiri di Surabaya malah ada. Semoga kita tidak ikut masuk di sana, dan harapan saya jangan sampai. Lalu dia berpikir, kalau saya terus membela para gembong narkoba ini, apa
kontribusi saya sebagai seorang ahli hukum kepada negara. Lalu mungkin dia bermeditasi, barangkali. Lalu dia mengambil keputusan harus berkolaborasi dengan pemerintah atau aparat keamanan di Amerika. Dia mulai bekerja sama, diam-diam tanpa sepengetahuan gembong narkoba ini. Lalu dia mulai menceritakan markasnya di sana, metodenya begini, cara penjualannya begini. Sampai pada akhirnya suatu ketika bahwa gembong narkoba ini, semua para pengedar ini mengetahui bahwa Edi yang membocorkan rahasia. Pendek cerita, Edi juga tentu berhitung. Kalau saya melawan singa, tentu saya akan diterkam singa. Dia tidak ada pilihan, sama seperti kita menunggang singa. Ada yang pernah menunggang singa? Enggak ada. Kalau saya menunggang singa, kalau saya loncat, dimakan singa. Kalau tidak loncat, akan pusing sendiri, kehabisan tenaga karena dibawa-bawa singa lari. Dia berpikir, sudahlah, apa boleh buat? Lalu dia beritahu, ini. Pendek cerita, gembong narkoba juga tidak mau diam dengan itu. Akhirnya, dia diberondong habis, mati. Yang dipikirkan oleh Edi adalah, kalau saya, sementara dia punya anak, seorang anak laki-laki, kalau saya nanti terus mengumpulkan harta lalu berpihak kepada penjahat, legasi apa yang harus saya berikan kepada anak saya? Warisan apa yang harus saya bisa berikan kepada anak saya? Contoh apa yang bisa diberikan kepada anak dan anak saya lihat kepada saya? Jangan saudara berpikir saya berdiri di sini agar enak-enak saya bicara di depan saudara. Jangan, salah. Dan khotbah ini juga adalah bagi saya sendiri. Yang ingin saya tunjukkan, saya datang kepada saudara berfirman, membawa firman adalah agar anak saya ini lihat. Saudara, saya kira begitu. Suatu saat nanti akan dia cerita, suatu saat saya Tuhan panggil, dia akan cerita. Bapak saya dulu tanggal 25 Mei 2024 beribadah di Sukorejo. Ketemu Pak Pendeta Stanggang, ketemu Pak Dokter Koko, dan sebenarnya akan cerita. Dia akan masuk di memorinya. Dan dia akan berita, malah yang diceritakan Bapak saya itu dikotbahkan mengenai saya. Sebetulnya itu aja. Nggak ada. Kalau cara harta dunia sudah seumur saya ini sudah nggak mungkin kaya lagi lah, nggak usah lah. Udah terbatas. Nah, lalu Edi ini berpikir, sudah. Saya punya seorang anak laki-laki, saya harus memberi contoh. Ya sudah, pendek cerita, tembak mati. Selesai sampai di situ, pemakaman berlangsung dengan baik, bla bla bla. Ternyata anak ini, anak satu-satunya laki-laki ini, mendaftar masuk ke pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Mendaftar menjadi penerbang Angkatan Udara di Amerika Serikat, dan kebetulan pesawatnya ini bermarkas di kapal induk. Saudara tahu peristiwa Perang Dunia Kedua 19 sekian sampai sebelum hari kemerdekaan kita lah, 1945, sebelum 1945. Oke, pendek cerita, terjadilah pertempuran bla bla bla, dia nekat demi bangsa dan negara Amerika Serikat, sekalipun sudah dihajar oleh tentara Jepang dan sebagainya, peluru yang ada dan kekuatan yang ada dia keluarkan semua, menghantam semua pesawat dan kapal Jepang. Akhirnya pendek cerita dia mendarat di kapal induk, tapi pesawatnya sudah compang-camping. Siapa namanya? O'Hare. Sekarang nama O'Hare ini menjadi sebuah lapangan terbang di Chicago, Amerika Serikat. Nama O'Hare ini yang anaknya seorang pembela narkoba, tapi rela mengorbankan nyawanya dan kehidupannya dan harta kekayaan demi memberi contoh legasi kepada anaknya. Dan puji Tuhan luar biasa, anak satu-satunya ini yang laki-laki mendaftar di Tentara Angkatan Laut Amerika, dan dia menjadi pejuang, namanya tercatat sebagai lapangan terbang Amerika Serikat, namanya O'Hare Bandara Internasional di Chicago. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak berpanjang-panjang lebar lagi, sudah 1:30 ya, karena perut juga sudah mulai lapar. Yang kedua, nanti saya khawatir Bapak Ibu bosan karena akan ngantuk. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Di perjanjian baru ditambahkan, dengan segenap akal budimu. Kalau saya balik, Pak Ringo, berikan contoh kepada anakmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala akal budimu. Cocok? Jadi anak-anak kita yang masih kecil ini, adik-adik ini, inilah menjadi tonggak pemimpin di masa depan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Di situ ditulis Shema Israel, YWHW, Yahweh, tapi ditulis dibaca menjadi Adonai. Saking mengingatnya orang Yahudi sampai hari ini. Saudara kalau dengar di YouTube, seolah-olah suara azan. Dan bahkan mereka ada ikat kepala. Saya belum pernah ke Timur Tengah. Ada ikat kepala, lalu di kepalanya ada kotak, lalu di tangannya ini juga diikat, lalu ada kotak. Itu suatu peringatan, peraturan, ketetapan, dan yang ketiga tadi itu harus dilakukan bagi orang Yahudi. Saudaraku dan saya semua, kita yang hadir ini, kalau dipikir-pikir, ya, kita menjadi orang Advent, menurut saya tantangan tersendiri. Bila mana Bapak Ibu pemilik toko, justru hari Sabat seperti inilah sebetulnya income yang paling banyak. Ya. Bila mana Bapak Ibu memiliki arena bermain atau tempat wisata, saudara akan kehilangan sejumlah rupiah karena harus tutup pada hari Sabat. Demikian juga saya alami. Saya harus mengalami kompensasi membayar gaji tukang saya karena harus libur hari Sabtu. Dan ketika saya suruh datang Minggu, mereka enggan datang karena alasan keluarga. Semua kita memiliki salib. Tetapi kita sudah berada di kebenaran ini bersama dengan Tuhan. Tidak mudah, sudah. Legacy ini yang ingin kita terapkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sama seperti Egi, dia harus berkorbankan kekayaan, berkorbankan segala apa yang ada demi anaknya, Ohare. Tapi Ohare juga menjadi dicatat sebuah lapangan terbang di Chicago, Amerika Serikat. Inilah doa dan harapan kami. Semoga Bapak Ibu sekalian ya diberikan rahmat oleh karena kasihnya, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu karena Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Siringo-Ringo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Siapa yang merasa terberkati boleh lambaikan tangannya. Ya, oke. Saya lihat semangat semua ya. Ya karena sudah selesai, semangatlah semuanya ya. Ya, kita dikuatkan. Jangan, kita bilang jangan jemu-jemu buat baik, jangan jemu-jemu ke sini. Pak Siringo-Ringo ya. Kita akan undang kembali. Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu tutup 252 sambil mengumpulkan persembahan ke depan.
Amen.